Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi di sini menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat mengganggu keseimbangan alam. Karena menyebabkan apa anak-anak? Kira-kira bahan peledak itu. Yang mana tadi jawabannya? C. Yang C ya, benih-benih ikan akan mati. Nah, di sini ada kata kunci mengganggu keseimbangan alam. Jadi kalau kita melihat atau kita mempelajari ada yang namanya jaring-jaring ya. Jaring-jaring makan misalkan A dimakan B, B dimakan C, C dimakan D. Contohnya misalkan di sini ada rumput. Rumput dimakan apa? Dimakan misalkan dimakan belalang. Belalang dimakan apa kira-kira? Belalang Kodok. dimakan kodok, ya kodok boleh. Kodoknya besar. Kodok dimakan apa? Ular. Ular. Nah, kalau salah satu dari komponen rantai makanan ini terganggu, misalkan ternyata belalangnya banyak ditangkap manusia, digunakan untuk pakannya apa itu? Pakannya burung Burung. ya. Apa yang terjadi sama rumput anak-anak? Makin banyak. Rumputnya melimpah ruah. Bagaimana sama kodok? Makin dikit. Oh, kodoknya makin dikit, ularnya Makin makan dikit. dikit juga. Iya. Nah, makan Kodoknya jadi ulangnya juga gak bisa makanan. ularnya kehabisan makanan, kodoknya kehabisan makanan. Sedangkan rumputnya itu mungkin nanti terlalu banyak dan menyebabkan juga bencana juga. Misalkan terjadi persaingan antar rumput dengan pohon yang lainnya. Jadi anu ya dia ya, jadi pengganggu. Nah, itu yang namanya mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu kita tidak boleh mengganggu keseimbangan alam itu. Kenapa? Karena satu komponen yang terganggu yang lain akan terganggu juga, tidak seimbang ya. Seperti misalkan sekarang memelihara burung. Nah, kira-kira bijak enggak ketika kita sekarang memelihara burung? Menurut Tidak. IPA ya. Kenapa? Enggak, soalnya Karena burungnya burungnya banyak tertangkap. Iya, ganggu. burungnya banyak tertangkap. Burungnya itu makin lama makin sedikit ya. Loh, ada alasan lain. Loh Pak, saya memelihara burung. Burungnya itu saya beri makan. Kemudian saya ternakkan. Tapi kenapa kok tidak bijak untuk saat-saat ini? Karena makin habis di alam. Iya, karena di alam makin habis. Kita tahu burung walaupun kita beri dia itu pasangan, kita beri dia itu tempat yang baik, makan yang baik, minum yang baik. Tapi kalau kita lihat perilaku burung di alam, nah burung di alam itu bisa jadi burung itu dalam sehari bisa mengawini burung-burung yang lainnya lebih dari satu. Sehingga populasinya akan terjaga. Kenapa? Karena mereka memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk bereproduksi dengan baik. Ketika burung itu dipelihara, nah nanti dia menyebabkan dia itu tidak bisa melakukan reproduksi dengan banyak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita untuk saat-saat ini sebenarnya kalau menurut saya burung-burung itu harus dilepas. Tentu saja dilepas dengan cara yang baik, tempatnya harus sesuai ya. Yang kira-kira makanannya di sana ada. Seperti itu. Nah, di sini untuk ikan sendiri anak-anak itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain tidak boleh menggunakan bahan peledak, yang lain juga ada ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bahan peledaknya yang ini ya. Nah, jadi lautnya itu dikasih bahan peledak, meledak duar. Nah, itu nanti di sekitarnya itu banyak yang mati. Ya. Nah, terus bagaimana yang lain kira-kira? Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Dikasih apa itu? Oleh yang menangkap itu? Kimia. Iya, zat-zat kimia. Contohnya zat yang biasa digunakan untuk meracuni ikan namanya potasium. Nah, ini potasium ini anak-anak sering digunakan oleh para nelayan yang kurang bertanggung jawab ya untuk meracuni ikan-ikan yang ada di dalam air ya. Kalau ini pakai apa ini ayo? Kenapa ini enggak boleh? Pakai apa ini? Pukat
harimau. Namanya harimau. adalah pukat harimau. Nah, kenapa kok tidak boleh anak-anak pukat harimau itu? Tapi banyak ambil ikannya. Ikan yang kecil-kecil juga nanti keambil. Semuanya terambil ya. Oh, kecil terambil, besar Karena terambil. Terus kenapa? Kenapa? Karena lubangnya kecil-kecil. Karena merusak terumbu karang. juga sama, merusak terumbu karang juga karena biasanya pukat harimau itu memiliki pemberat. Pemberatnya kira-kira pemberatnya terbuat dari spon apa dari gabus? Sempon. Hah? Dari Yang berat-berat. besi. Bukan besi? spon. Sempon itu apa sih? Aku tidak tahu. Spon itu apa ya, busa busa yang dipakai untuk kasur itu ya. Tadi nggak kedengeran. Kukira sempon. Ya. Spon maupun gabus tidak dapat digunakan untuk pemberat. Pemberatnya adalah besi, dan besi itu nanti kalau dia itu ada di air dan dikerek atau diangkat atau ditarik dengan menggunakan kapal laut, maka nanti akan merusak terumbu karang ya anak-anak ya, seperti ini anak-anak ya. Wah, ini itu ada ya lagi yang namanya cantrang ya. Cantrang itu oleh kementerian di zamannya Bu Susi itu tidak boleh juga. Kenapa? Karena ini anak-anak. Jadi akan terjadi penangkapan ikan besar-besaran. Dan ternyata ikan yang ditangkap itu anak-anak tidak semuanya ikan yang layak dikonsumsi. Ikan yang layak dikonsumsi artinya setengah ini ya, 45-50% ini ikan yang layak dikonsumsi. Tapi yang lain ya, ini adalah ikan yang tidak dikonsumsi. Artinya jadi sampahnya atau hanya nanti digunakan untuk tepung saja, untuk pakan ternak. Padahal kita tahu ya, satu makhluk hidup saja, satu jenis makhluk hidup saja terganggu, itu dapat mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ikannya semuanya diambil kecil besar, bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, diambil semuanya. Ini yang menyebabkan makhluk hidup yang ada di air akan terganggu. Coba kamu lihat seperti ini anak-anak ya. Kalau sudah diangkat tuh bentuknya gelondongan seperti ini, besar sekali seperti ini anak-anak. Ya, sekali tangkap, wah ini buahnya ikan jenis apapun masuk ke dalam jaringnya. Inilah yang menyebabkan kerusakan yang ada di lautan. Ya, jadi penggunaan cantrang atau terumbu karang tidak boleh dengan beberapa alasan. Satu ya, apa tadi kira-kira alasannya? Menangkap semua ikan ada di Ya, laut. semua ikan tertangkap. Ya, lalu alasan yang kedua tadi apa? Merusak apa? Semua ikannya tuh layak konsumsi. Merusak terumbu karang. Ya. Terus semua ikan tertangkap ya, besar kecilnya tertangkap. Kemudian apa tadi? Ikan yang tidak layak dikonsumsi juga ditangkap. Ikan yang tak layak konsumsi ikut tertangkap. Contohnya penyu. Contohnya penyu. Nah, penyu nanti kalau ditangkap itu kira-kira gimana anak-anak? Malah dibuat souvenir. Iya, malah dibuat souvenir. Padahal ya penyu, apalagi beberapa jenis penyu itu merupakan hewan langka yang harus dilindungi. Itu ya. Jadi tidak boleh menggunakan hal yang seperti itu ya. Walaupun terkadang kadang mereka itu apa anak-anak yang dipikirkan adalah apa? Yaitu ekonominya. Mereka yang mengatakan dengan bom, lobok, kalau kita nanti menangkap dengan jala atau dengan pancing, nanti kita dapatnya sedikit, tidak cukup nanti biaya untuk melautnya. Alasannya seperti itu ya. Ya apapun yang alasannya ya, alasannya ekonomi apapun, tapi harus kita perhatikan keselamatan alam, pelestarian alam, dikarenakan apa? Bumi ini tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk generasi berikutnya ya. Anak cucu kita nanti itu berhak untuk hidup dengan alam yang baik. Oke, nomor 17 anak-anak.
tinggal contreng saja. Ya, tinggal contreng saja. Hewan yang pertama apa namanya itu? Kakak tua. Kakak tua, bukan kakak tua itu. Apa? Kakak tua. Itu kakak tua ya, tapi kakak tua. Itu makan apa Mana kira-kira? yang benar? Nah, ya ini Biji-bijian. kakak tua, biji-bijian. Bijian. Kalau elang, kira-kira? Tikus. Tikus. Kalau pelatuk, Serangga. serangga. Kalau nuri, Buah-buahan. Biji-bijian. nuri itu makan Buah-buahan. apa? Buah-buahan. Masa buah-buahan? Nuri. Serangga. Biji-bijian. Memakan biji-bijian. Burung kutilang. Pernah lihat burung kutilang? Biji-bijian. Iya. Biji-bijian. Kutilang. Pernah lihat burung kutilang? Pernah. Kutilang kan bisa makan Buah-buahan. Coba ya ini ya burung Buah-buahan. kutilang ya. Burung kutilang. Ada lagunya ya. Ada. Burung kutilang berbunyi ya gitu kan ya. Nah, seperti ini burung kutilang itu banyak di sawah-sawah itu. Ini sahabat petani apa musuhnya petani ini anak-anak? Musuh. Hah? Musuhnya petani. Kok musuh petani dia sahabat petani. Dia kan makan Kenapa? serangga hama. Karena makan serangga atau hama. Soalnya kalau dibeli apa toko kayak dibakani ulat Hongkong gitu. Iya, dia itu sahabatnya petani karena makannya adalah makanan apa? Serangga. Maka jawabannya adalah serangga. Dan ternyata dia juga makan buah-buahan seperti pepaya itu juga dia mau. Itu burung kutilang. Ya. Ya. Nah, kalau burung yang makan padinya petani namanya burung apa? Pipit. Burung pipit. Nah, baru kalau burung pipit ini dia memakan biji-bijian yang ini merupakan salah satu musuhnya petani ya ini ya. Nah, Burung tapi pipit atau burung gereja. burung gereja. Nah, tapi kalau tadi yang burung kutilang dia makan serangga itu sahabatnya petani. Oke, lanjut nomor 18. Nih. Untuk kuman, penyakit dalam makanan seperti bakteri, kita dapat memanaskan makanan pada suhu yang tinggi sebelum dikemas ya. Sebelum dikemas. Minuman segar seperti susu dipanaskan beberapa menit pada suhu sekitar 60 derajat Celcius untuk membunuh kuman-kuman penyakit di dalamnya. Proses ini disebut sebagai proses pasteurisasi. Kenapa kok disebut proses pasteurisasi? Yang nyemuin kan Louis Pasteur. Yang menemukan adalah Louis Pasteur. Nah, pertanyaannya, mengapa harus dilakukan pada suhu 60 derajat bukan suhu yang lebih tinggi? Kenapa? Padahal semakin tinggi itu bakteri semakin habis, semakin hilang gitu. Nanti bakteri yang baik juga mati kan? Nanti akan apa? Akan menghabiskan bakteri yang bagaimana? Yang berguna. Yang berguna. Ya, jadi dengan 60% 60 derajat itu sebenarnya sudah mematikan apa nak? Mematikan sebagian besar kuman. Nah, jadi dengan 60 derajat Celcius itu sudah sebagian besar kuman mati. Tapi memang masih ada beberapa kuman yang tidak mati. Ya, makanya dipertahankan. Selain agar bakteri berguna itu tetap ada, apalagi? Susunya nanti kualitasnya Iya, tetap betul sekali. Menjaga kualitas susu. Jadi kalau terlalu rendah nanti kumannya masih banyak, terlalu tinggi kualitas susunya akan menurun. Oleh karena itu dipertahankan sampai suhu 60 derajat Celcius. Ya. Ini juga mengapa waktu pemanasan hanya berapa menit bukan berapa jam? Ini jawabannya sebenarnya sama. Ya. Ini jawabannya A dan B itu sama, menjaga kualitas susu. Pernah lihat alat pasteurisasi? Pernah. Nah, ya. Ya, Seperti apa itu? Iya, seperti ini ya. Oh, yang seperti itu ternyata sudah pernah. Nah, lihat di pabrik-pabrik pengolahan susu ya. Biasanya ada alat-alat seperti ini ya. Nah,
itu bahannya biasanya pakai stainless steel. Nah, ini bahan logamnya, tidak pakai besi. Kenapa? Kenapa? Kok enggak pakai besi apa? Kenapa, Nana? Kenapa enggak pakai besi aja? Kenapa pakai stainless steel? Hah? Kalau pakai besi nanti akan mudah berkarat atau mudah korosi. Ya, tentu saja nanti hasilnya kurang bersih. Tapi kalau menggunakan stainless steel, hasilnya akan lebih bersih, lebih baik, dan lebih steril ya. Nah, ini kalau yang ini susunya masih murni ya. Baik enggak untuk diminum susu murni langsung ini? Baik sekali ya, susu murni bagus sekali, tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya kalau susu murni itu? Mungkin ada bakteri jahat. Loh, Mungkin ada bakteri kalau jahat. pengolahannya bagus, enggak apa-apa. Kalau pengolahannya bagus, peternakannya bersih, malah susu yang terbaik ya langsung diminum dari mana? Dari peternakannya. Tapi kelemahannya Tidak tahan lama. tidak tahan lama ya. Nanti kalau pagi itu kamu minum ya lupa, nanti sore itu sudah memiliki rasa yang berbeda. Artinya kalau berbeda berarti di sana terjadi perubahan. Kalau ada perubahan, kemungkinan banyak bakteri yang muncul. Gitu anak-anak ya. Nah, tapi akhirnya dengan teknologi akhirnya diawetkan dengan proses pasteurisasi sehingga kita menemukan sebuah susu yang disebut sebagai susu UHT ya. Susu kemasan. Susu kemasan. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, tadi dia itu memiliki nanti lebih tahan lama ya dan kualitasnya tetap terjaga. Tuh. Kalau susu kental manis itu apa susu yang diolah dari seperti ini anak-anak? Bukan. Bukan. Tidak. Ya. Nah, susu kental manis itu adalah susu yang tidak ada susunya. Gula. Iya, itu sebenarnya adalah gula yang diolah, nanti bentuknya kental, kemudian kalau ditaruh di air bentuknya seperti susu. Tapi sebenarnya isinya adalah gula ya, jadi bukan susu. Kurang bagus. Ya, kurang bagus, malah enggak bagus kalau terlalu banyak bisa menyebabkan kencing manis ya, nanti diabetes. Lanjut nomor 19. Wah, ini ngitung lagi nih. Ya, di sini ada percobaan ini. Percobaannya apa? Lina telah melakukan eksperimen tentang kecepatan respirasi pada kecambah. Apa itu respirasi? Siapa yang tahu? Pernafasan. Pernapasan. Kalau pernapasan berarti butuh apa? Oksigen. Butuh oksigen. Jadi ini berlaku untuk oksigen ya. Pertanyaannya, apakah kecambah itu melakukan pernapasan? Iya. Iya, semua makhluk hidup itu pasti bernapas. Kapan pernapasan tumbuhan itu terjadi, siang hari apa malam hari? Jawabannya setiap saat. Aduh. Jadi setiap saat ya makhluk hidup itu. Pokoknya makhluk hidup itu melakukan pernapasan. Kapan? Setiap saat. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kecambah melakukan fotosintesis? Iya, dia tidak punya daun. Belum punya daun kecambah, maka tidak melaksanakan fotosintesis itu. Kalau kecambah tidak punya daun, anak-anak ya. Jadi dia melakukan pernapasan tapi tidak melakukan fotosintesis. Nanti pernapasannya gunanya adalah untuk menghasilkan energi ya. Lalu dari mana makanan dari kecambah ini anak? Ayo, kecambah itu berarti nanti diolah jadi energi itu apanya? Dari akar, daun, apa batang? Batang. Batang? Bukan. Pokoknya dia nyerap saudara dari sana lewat. Dari apa? Ya, akar enggak sih? Akar.
Iya, bukan dari akar dong, tapi dari namanya adalah biji atau kotiledon. Kotiledon itu adalah belah biji, ya. Tahu biji ya? Kalau dibelah, ya. Tahu. Nah, itu kan bawahnya kan tumbuh akar ini ya, tumbuh akarnya ini. Ini akarnya belum berguna sebagai akar seperti sesungguhnya ya, tapi kotiledon ini makin lama makin kecil. Kenapa? Karena pada kecambah makanan diambil dari kotiledon sebagai cadangan makanan. Nah, pengolahan cadangan makanan agar jadi energi itu butuh namanya pernapasan ini, pernapasan untuk menghasilkan energi lewat proses namanya oksidasi ya. Jadi, nah oleh karena itu dia butuh oksigen anak-anak. Nah, pada percobaan ini anak-anak, ternyata nanti di sini itu dikasih ini ya, kecambah ditutup, kedap udara, lalu di sini dikasih cairan. Ya, ternyata cairannya itu bergerak. Kira-kira geraknya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke arah A apa Kiri. ke arah B? A. Ke arah A. Kenapa? A. Dia kan nyerap oksigen, jadi harusnya cairan merahnya ke A. Ya, jadi Kan karena gitu. dia menyerap oksigen, maka cairannya akan bergerak ke dalam, berarti ke A ya. Maka itu nanti jadi jawaban yang B ya, berarti yang B jawabannya ini. Ya. Lalu ternyata anak-anak dalam tabung tersebut diletakkan juga sejumlah kalsium karbonat. Tahu kalsium karbonat? Kapur itu loh ya. Tahu kapur? Tahu kapur ya? Kapur tulis tahu? Oh. Ya kapur lah ya. Kalau di bahan bangunan itu namanya adalah gamping atau kapur ya. Kalau lebih modern dikemas seperti ini ya, kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, ya. Itu ditaruh di dalamnya untuk percobaan ini. Kira-kira apa fungsi dari kalsium karbonat itu? Untuk apa, Nana? Untuk apa kira-kira? Nah, diingat-ingat pada pernafasan itu kan membutuhkan oksigen. Mengeluarkan apa, Nana? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kalau tidak ada kalsium karbonat, maka cairan ini tidak akan bergerak. Kenapa? Karena jumlah udaranya tetap, yaitu oksigen nanti diganti dengan CO2. Maka cairan ini tidak bergerak, maka tidak bisa digunakan untuk eksperimen. Oleh karena itu digunakanlah apa? Digunakan kalsium karbonat yang gunanya untuk apa? Mengikat CO2. Iya, mengikat CO2 sehingga nanti CO2-nya ini tidak jadi udara, tapi jadi apa, Nana? Jadi semacam serbuk putih. Nah, menjadi serbuk karena berikatan dengan kalsium karbonat. Karena CO2-nya terikat, maka oksigennya berkurang, maka nanti ada penyerapan oksigen ya sehingga cairannya bergerak. Yang D, mengapa udara dalam tabung berkurang? Kenapa kira-kira? Barusan Karena kan jumlah CO2-nya makin banyak. ya, Juga karena O2-nya kita serap tadi. jumlah sama kecambahnya. O2 Jadi nanti habis berkurang. O2-nya. Nanti akan habis ya. Karena jumlah O2 berkurang, CO2-nya terikat kalsium karbonat ya, seperti itu. Berkurang karena apa ini? Digunakan oleh siapa? Tambahnya Digunakan kecambah. Untuk apa, Nana tadi? Untuk Respirasi. respirasi. Ya, oke. Yang A ini yang belum selesai ya. Pertanyaannya hitunglah rata-rata kecepatan respirasinya. Ingat 1 cm artinya 1 mililiter. Kira-kira gimana cara mencarinya, Nana? Kecepatan respirasi ya. Kalau 5 menit 1,5. Kalau 10 menit 3. Atau kalau sampai 20 nanti letaknya di sentimeter ke 6. Nah, gimana caranya berarti? Berarti kecepatannya kita cari selisih. Selisih jarak dibagi apa?
selisih waktu. Nah, misalkan kita tetapkan nih, yang ini sama yang ini. Nah, ini ke sini misalkan ya. Berarti nanti 4,5 dikurangi 1,5. Dibagi waktunya, berarti 15 dan 5. Berapa selisih anak? 15 ke 5. Di 15 kurangi 5. 10 ya. Kalau 4,5 kurangi 1,5 berapa? 3. 3. 3 per 10. Ya, jadikan desimal. 0,3. 0,3 mililiter per menit. Nah, ini jawabannya ya. Agak susah yang ini ya. Ya, artinya kecepatan loh ya. Nah, kalau kecepatan jarak dibagi waktu kan ya rumusnya kayak. Oke, nomor 20. Ini program latihan jangka pendek bagi penjaga hutan atau jagawana ya, orang yang jaga hutan itu polisi hutan. Yang diadakan oleh Flora Fauna Indonesia di Cagar Alam Janto Aceh memberikan hasil yang mengejutkan. Ternyata selama 3 hari latihan menggunakan kamera jebak, tim mendapatkan foto fauna langka yang tidak dikenali oleh penjaga hutan dan ternyata hewan tersebut adalah luwak emas atau namanya ini. Spesies luwak emas ini hanya terdapat di Sumatera dan termasuk hewan langka. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara ini cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. Apa bedanya, Nana? Kalau cagar alam itu melindungi suatu ekosistem. Suaka margasatwa itu khusus buat hewan. Hutan lindung itu khusus buat tanaman gitu di hutan. Maksudnya hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Kalau cagar alam ya itu melindungi apa? Ekosistem ya. Ekosistem itu lebih pada apa, Nana? Lebih pada Hewan. lingkungan. Jadi ini lingkungannya. Kenapa kok harus dilindungi? Karena biasanya lingkungan ini merupakan lingkungan yang dijadikan oleh hewan dan tumbuhan sekitar untuk berkembang dengan baik. Kalau cagar alamnya ini sampai nanti terganggu, maka akan banyak atau ekosistemnya terganggu, akan banyak hewan dan tumbuhan yang terpengaruh. Kalau suaka margasatwa, berarti yang dilindungi adalah hewan yang langka ya. Kalau hutan lindung itu biasanya yang dilindungi apa? Hutan. Nah, hutan atau mungkin jenis tanaman atau tumbuhan tertentu. Nah, kalau ekosistem berarti yang dilindungi semuanya ya. Misalkan apanya itu? Hutannya ya, terus tata airnya. Itu semuanya dilindungi, termasuk hewan tumbuhannya itu dilindungi semuanya ya. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, kalau taman nasional. Nah, melindungi apa? Mirip kayak cagar alam gitu, tapi Mirip kayak cagar bisa alam. dijadikan tempat wisata gitu bagi orang lain. Ya, mirip cagar alam, tapi bedanya apa? Dia bisa digunakan untuk rekreasi ya, penelitian. Ya, berarti boleh digunakan untuk rekreasi. Artinya kalau taman nasional ini ya, yang D ini boleh dikunjungi, tapi yang 3 ini anak-anak ya, cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung ini semuanya tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang. Nah, jadi harus dijaga. Inilah yang butuh jagawana ya, jagawana atau polisi hutan. Bentar. Jagawana. Nah, biasanya jagawana itu bertugas menjaga cagar alam, suaka margasatwa ataupun hutan lindung. Sedangkan taman nasional biasanya tidak terlalu dijaga ketat, walaupun tetap ada apa itu, tetap ada ini ya penjagaan ya. Kalau masuk keluar masuk harus izin. Seperti itu. Baik, yang E, sebutkan 3 manfaat hewan luwak bagi kehidupan manusia. Untuk apa itu hewan luwak, anak? Luwak itu kan bisa buat pembuatan kopi luwak itu. Ya, untuk membuatan kopi luwak, apalagi Membantu juga buat para petani. membantu apa? Petani. Kenapa kok bisa membantu petani? Memakan tikus.
Iya. Enggak, bukan tikus, tapi kayak serangga gitu. Ah, ternyata dia juga menangkap tikus. Pemakan hama. Ya, salah satunya adalah tikus. Ya, seperti itu. Terus kotorannya bisa digunakan juga untuk apa itu? Untuk Pupuk. pupuk. Nah, ini fungsi dari hewan luar. Oke, yang F. Jelaskan cara kerja kamera jebak. Gimana cara kerja? Kamera jebak tuh kayak dikasih makatan di depan kameranya, kalau ada hewan lintas, kameranya langsung motret gitu. Oke, jadi dia bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan adanya hewan benda atau makhluk yang Oh gitu. bergerak. bergerak. Gerak. Jadi kalau ada makhluk yang bergerak, dia akan memotret. Ya, bergerak. Nah, itu ya. Itu cara kerja kamera jebak. Oke, anak-anak, karena waktu kita sudah habis ya. Hanya beberapa saja yang bisa kita bahas di sini. Mungkin lain kali akan kita bahas lanjutannya atau mungkin nanti akan banyak bahas dengan cara panjang rekam saja. Oke, terima kasih anak-anak yang telah bergabung semuanya di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indah.